Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sebuah program C++ sebagai penyelesaian dari UTS praktikum pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Program ini merupakan program implementasi C++ menggunakan struktur data berupa stack atau tumpukan, struktur atau struct, sorting atau pengurutan, dan searching atau pencarian barang berupa buku di sebuah perpustakaan. Adapun kelompok kami yang beranggotakan, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita bahas ke program. Yang pertama, saya Azmi Fauzia akan menjelaskan file utama dari program ini, yaitu perpustakaan. Program pertama kali diawali dengan header berupa include yourstream, kedua terdapat include conio.h, yang ketiga terdapat include algoritma, lalu terdapat include memanggil file header sorting, dan include memanggil file header stack. Pada baris ke-7 menggunakan using namespace std, kemudian pada baris ke-9 void sorting pendeklarasian fungsi sorting, baris ke-10 void searching pendeklarasian fungsi searching, dan baris ke-11 void stack pendeklarasian fungsi stack. Pada baris ke-13 sampai 16 itu membuat struct, terdapat variabel user yang berupa struktur tipe struct, lalu variabel name user yang berupa tipe data string, lalu variabel NIM dan nomor telepon yang berupa tipe data integer. Baris ke-19 sampai 22 itu fungsi main program utama yang dijalankan program. Di dalamnya terdapat variabel lanjut dan admin BKN dengan tipe data char, variabel username yang berupa tipe data string, dan variabel password dengan tipe data integer. Baris ke-24 penggunaan statement goto kembali, jadi fungsi goto ini akan meminta pengguna untuk memasukkan angka apapun. Baris ke-25 cout menampilkan ketik 1 untuk mencari buku, ketik 2 untuk masuk sebagai admin. Baris ke-26 cin menginput data admin BKN. Baris ke-27 terdapat nested if atau if bersarang. Nested if merupakan percabangan dengan struktur yang lebih kompleks, di mana di dalam sebuah pernyataan if terdapat pernyataan if lainnya. Dengan kata lain, terdapat kondisi if di dalam if. Pada if pertama menggunakan operator relasi sama dengan, dan satu itu merupakan karakter. Lalu cout menampilkan nama, menampilkan NIM, dan menampilkan nomor telepon. Pada baris ke-35 terdapat statement goto ulang, kemudian baris ke-38 sampai 49 terdapat if else if yang merupakan percabangan, if berisikan lanjut sama dengan 0, else if berisikan lanjut sama dengan pilihan 1, dan untuk else-nya menuliskan error dan memasukkan program goto ulang. Lalu pada baris ke-53 sampai 64 terdapat else if lainnya dengan penulisan yang sama dengan if pertama. Terdapat if yang berisikan password dan berisikan program stack, dan untuk else-nya menampilkan incorrect dan memasukkan goto login admin. Baris ke-68 terdapat return 0 yang menyatakan bahwa program berakhir dengan normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mevani. Oke, selanjutnya program yang terdapat pada file sorting.h. Di sini ada beberapa include. Fungsinya untuk mengaktifkan library atau pustaka bahasa C++ yang berisi daftar perintah-perintah bahasa C++ yang akan digunakan dalam program. Misalnya, include algoritma yang harus aktif karena menggunakan boolean, dan include matematika untuk fungsi matfloor. Selanjutnya, ada using namespace untuk meminimalisir kesalahan dalam penggunaan cout dan cin. Dan ada struct, tipe data bentukan yang berisi kumpulan variabel-variabel yang bernaung dalam satu nama yang sama dan memiliki kaitan satu sama lain. Di dalam struct book ini, terdapat string untuk title atau judul, integer untuk page atau halaman, dan float untuk kode buku. Dan ada boolean. Boolean di dalam compare book ini berkaitan dengan fungsi sorting sebagai pembanding. Apakah nilai itu true ataukah false. Bila nilai benar, maka posisi itu akan berganti. Lanjut dalam void sorting. Di dalamnya terdapat array bookr. Array ini terlihat berbeda karena merupakan gabungan dari array dan struct. Bookr0 itu merupakan array pertama dan ditambah .title untuk judul, .page untuk halaman, dan .code untuk kode buku. Sama halnya dengan elemen array bookr lainnya. Untuk sortingnya, pertama di dalam kurung ada nilai awal yaitu bookr, lalu nilai akhirnya yaitu bookr plus 5, dan compare book yaitu fungsi pembanding berupa boolean. Dan langkah selanjutnya untuk sorting digunakannya fungsi looping for, dan sorting ini merupakan sorting secara ascending atau dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya ada void searching. Terdapat beberapa jenis searching pada array, dan dalam program ini digunakannya interpolation search. Interpolation search ini digunakan untuk data yang sudah terurut. Pertama, ada data array kode buku yang terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan ada tipe-tipe data lainnya
untuk membantu proses searchingnya. Lalu, cout untuk memunculkan kalimat masukan kode, dan in untuk input kode buku yang dicari. Dan cout, Anda mencari buku dengan kode yang diinput untuk memastikan kembali. Dan program searching dilakukan pada baris 59 sampai 68. Di dalam interpolation search digunakan if-else untuk mencari data yang diinput, dan juga looping do while untuk mengulang pencarian sampai data array terakhir. Ada juga floor. Fungsi floor adalah fungsi di dalam C++ untuk melakukan proses pencari pembulatan nilai ke bawah. Dan terakhir, ada if-else untuk menampilkan pada user apakah data ditemukan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Mulyati dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan program Stack. Stack pada program ini merupakan file header dari program perpustakaan. Baris pertama sampai baris ke-6 merupakan deklarasi untuk menampilkan input dan output suatu program. Baris ke-10 terdapat stack buku, di mana terdapat beberapa tipe data. Tipe data integer dengan variabel kode B, sewa, dan stok, tipe data char dengan variabel judul, tipe data integer dengan tipe data B. Pada baris ke-17 terdapat stack pinjam, di mana terdapat beberapa tipe data integer dengan variabel D, KB, tanggal pinjam, tanggal balik, dan dipinjam, tipe data char yang pertama dengan variabel peminjam, tipe data char yang kedua dengan variabel alamat, tipe data char yang ketiga dengan variabel status. Pada baris ke-25 ada void stack, di mana terdapat beberapa tipe data. Tipe data yang pertama yaitu tipe data integer dengan variabel jumlah buku A, C, E, F, G, H, jumlah pinjaman, HS, LP, kode PIN, dan stok. Tipe data integer yang kedua berisi variabel B dengan nilai -1. Tipe data integer yang ketiga berisi variabel D dengan nilai -1. Kemudian pada baris ke-33 sampai baris ke-42 ada cout untuk menampilkan hasil output dari program perpustakaan yang kita buat. Pada baris ke-44 dan seterusnya terdapat if-else if dengan beberapa program yang dapat kita pilih pada hasil output atau proses run. Pilihan pertama ada input buku dengan hasil output, masukkan data buku, kode buku, judul buku, harga sewa, dan jumlah buku. Pilihan kedua ada daftar buku dengan hasil output, nomor, kode buku, judul buku, harga sewa, dan jumlah buku yang baru keluar. Pilihan ketiga ada exit atau kembali jika ingin menyudahi program tersebut. Untuk tampilan hasil programnya, yang pertama akan muncul adalah pilihan masuk sebagai mahasiswa atau sebagai admin perpustakaan tersebut. Bila ketik 1, maka program akan meminta kita mengisi data nama, NIM, dan nomor telepon. Dan dilanjut lagi dengan pilihan melihat list buku dengan program sorting, mencari buku dengan program searching, atau kembali lagi pada pilihan awal. Kita akan mencoba melihat list buku dulu dengan mengetik 0. Dan kita langsung bisa melihat list buku dengan kode buku yang sudah tersorting secara ascending. Oke, selanjutnya kita coba mencari buku dengan mengetik 1. Lalu muncullah kalimat masukkan kode buku, dan bila kita memasukkan kode buku yang terdapat pada data array, maka akan menampilkan judul buku dan status buku tersebut. Namun, bila kita memasukkan kode buku yang tidak terdapat pada data array, maka akan menampilkan kalimat buku yang dicari tidak ada. Kembali lagi pada 3 pilihan sebelumnya, yaitu terdapat kembali untuk kembali pada tampilan awal dan pilihan awal, yaitu masuk sebagai mahasiswa atau sebagai admin. Bila masuk sebagai admin, maka program yang dijalankan adalah program Stack. Sebelum masuk ke program Stack, maka kita diharuskan mengisi username dan password dengan benar. Password salah, maka akan menampilkan kalimat incorrect, dan kita harus mencoba mengisi username kembali. Setelah dengan benar mengisi password, maka dapat dilihat tampilan program perpustakaan Muhammadiyah. Di program ini, admin dapat menginput buku untuk buku yang baru saja dikembalikan ataupun buku yang baru, melihat daftar buku, dan exit untuk keluar dari program.